Halo semuanya, balik lagi di part yang ketiga dari 4 saham non-bank terbaik buat investasi jangka panjang. Dimana di sini kita bakalan ngebahas ada 4 saham yang bukan dari sektor bank yang menurut gue cukup bagus buat tujuan investasi jangka panjang. Nah, buat kalian yang mau nonton part-part sebelumnya, gue taruh linknya di kolom deskripsi. Nanti kalian bisa nonton part-part yang sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date sama channel Todopedia. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Oke, kita langsung aja ke yang pertama, ada saham Adaro, saham tambang batu bara. Adaro ini di tahun 2022 ngalami lonjakan yang gede banget dari revenue sama profitnya. Nah, ini tuh karena faktor geopolitik dan gelombang panas di Cina sama India yang ngebuat demand untuk batu bara itu naik drastis banget sepanjang tahun 2022. Dan memang Adaro ini banyak ekspor batu bara ke luar negeri ya, terutama Cina sama India. Sedangkan suplai batu baranya Adaro ke Indonesia itu cuma 25%. Nah, tapi kedepannya dengan suplai batu bara yang udah lumayan memadai, terutama di daerah Eropa, permintaan bakalan turun ya, yang ngebuat harga batu bara ini jadi turun, dan itu ngebuat penjualan sama labanya pun kemungkinan akan turun atau paling nggak stagnan. Dan emang kalau kita lihat di sini ya, harga batu bara ini emang mulai ngalami tren yang turun di tahun 2023. Dan pihak Adaro sendiri proyeksiin untuk tahun 2023 ini volume penjualannya cuma akan tumbuh 1-4% aja alias stagnan. Tapi walaupun gitu ya, dengan mereka profit besar di tahun 2022, ini ngebuat Adaro jadi kebanjiran uang cash. Kita lihat di sini jumlah free cash flow sama cash dan setara cashnya dia itu ikutan melonjak naik tinggi juga. Ini pertanda bagus banget ya, karena mereka bisa pakai uang cash ini buat kasih value ke investornya. Bisa itu dipakai buat ekspansi bisnis atau bisa juga buat kasih dividen jumbo sama buyback yang besar. Ditambah juga balance sheet-nya Adaro ini bagus banget dengan net debt to equity rasionya yang bisa 0%. Artinya praktis mereka nggak punya utang berbunga sama sekali. Plus current ratio-nya yang ada di 200% yang artinya aset lancarnya itu bisa ngelunasin semua utang jangka pendek. Artinya dengan utangnya yang minim banget, praktis mereka bisa lebih leluasa buat pakai uang cash yang mereka punya untuk ekspansi. Terus profitability-nya juga bagus dengan return on equity-nya yang tinggi dan efisiensinya juga cukup bagus dengan net profit margin-nya yang juga lumayan tinggi. Artinya Adaro ini bagus banget dalam investasiin uang mereka ke bisnisnya untuk dapat profit yang semaksimal mungkin. Kedepannya Adaro ini mau fokus ngembangin energi terbarukan dengan mereka mau akuisisi smelter aluminium yang ada di Kalimantan Utara. Dan ini tentu aja bisa jadi potensi pertumbuhan yang baru buat Adaro. Ditambah juga dengan anak usahanya, Adaro Minerals atau ADMR yang laba sama revenue-nya tumbuh pesat dan mau masuk ke bisnis met coal atau metallurgical coal, material yang bisa dipakai untuk menunjang energi terbarukan. Jadi dari sini kelihatan kalau Adaro ini masih punya prospek dan potensi pertumbuhan yang bagus buat jangka panjang. Fundamentalnya yang bagus, potensi growth-nya yang masih ada, ditambah valuasinya yang cuma di 2,5 kali price to earning, 1,75 kali price to free cash flow, dan 1 kali PBV, ini ngebuat Adaro jadi pilihan yang menarik banget buat investasi jangka panjang untuk 5-10 tahun ke depan. Kalau dari hitungan gue, harga wajar Adaro itu ada di sekitaran 3.300. Jadi selama masih di bawah 3.300, menurut gue masih cukup bagus buat buy untuk jangka panjang. Next kita ke saham yang kedua, ada PTBA atau Bukit Asam. Sama kayak Adaro, PTBA ini juga perusahaan tambang batubara. Revenue-nya PTBA sama kayak Adaro ini ngalami lonjakan yang gede banget di tahun 2021 sama 2022, dan itu karena average selling price atau harga jual rata-ratanya batubara itu ngalami kenaikan tajam karena permintaan batubara yang lonjak karena faktor geopolitik dan gelombang panas di Cina sama India, sama kayak Adaro. Nah, tapi untuk kedepannya ini harga batubara diproyeksiin bakal turun, jadi itu juga bakal ngebuat revenue-nya PTBA untuk tahun ini sama mungkin tahun depan bakalan ngalami penurunan. Terus untuk volume sales-nya ini masih trennya naik ya, jadi sejauh ini masih bagus. Dan untuk tujuan penjualannya PTBA ini beda sama Adaro ya. Kalau Adaro tadi lebih banyak jualan ke luar negeri, kalau PTBA ini lebih banyak jualan batubara ke dalam negeri dengan porsi 61% itu ke domestik dan 39% ekspor. Karena revenue-nya naik, EBITDA sama net profitnya PTBA juga ngalami kenaikan pesat banget di tahun 2021 sama 2022. Terus untuk profitability, PTBA ini punya return on equity 43% dan ini bagus banget.
Dan kita bisa lihat di sini ya, PTBA di tahun 2020 itu profit mereka anjlok banget karena efek pandemi COVID. Tapi return on equity atau ROE-nya masih bisa ada di 14%. Yang artinya PTBA ini bisnis yang profitable banget. Terus PTBA ini dia pegang cash 15 triliun. Ini termasuk gede dan ini bagus karena PTBA punya simpanan cash yang bisa dipakai nantinya buat ekspansi bisnis. Terus PTBA punya liabilities to equity yang bisa dijaga di bawah 100%, ini bagus banget. Dan current ratio-nya bisa dijaga di atas 100% dan ini juga bagus. Artinya kondisi balance sheet-nya PTBA masih dalam kondisi yang sehat. Selain itu, PTBA juga masih konsisten cetak cash flow from operation sama free cash flow yang positif selama beberapa tahun terakhir. Ini bagus, artinya PTBA nggak cuma bisa cetak laba bersih aja, tapi juga bisa cetak uang cash masuk yang nantinya bisa dipakai buat diputar lagi ke modalnya buat ekspansi bisnis atau dibagiin ke investor dalam bentuk dividen atau buyback. Kedepannya untuk ngembangin bisnisnya, PTBA mau ngembangin kapasitas logistik mereka buat ngirim batu bara. Dengan mereka itu sinergi dengan PT KAI. Dengan mereka ngembangin logistik, mereka ngebangun rute baru untuk distribusi, mereka bisa ekspansi distribusi batu bara yang bisa punya potensi naikin penjualan batu baranya PTBA. Selain itu, mereka juga mau ngebangun pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada di Sumatera Selatan sama Pelabuhan Ratu untuk mendukung energi terbarukan. Nah, untuk ngembangin bisnisnya ini, PTBA di tahun 2023 mau ngeluarin CAPEX atau Capital Expenditure atau belanja modalnya sampai 6 triliun. Di mana 6 triliun ini sebenarnya bisa lebih dari cukup dibayar pakai uang cashnya PTBA yang ada di 15 triliun. Jadi overall PTBA ini masih punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus dan posisi uang cashnya mendukung banget untuk PTBA ini terus ngembangin bisnis. Cuma emang untuk tahun ini sama tahun depan, revenue sama labanya bakalan turun karena ngikutin harga batu bara yang udah dalam tren yang menurun. PTBA per video ini dibuat ada di valuasi price to earning 3,6 kali, price to book value 1,5 kali, sama price to free cash flow 3,9 kali, dan ini termasuk menarik untuk buy. Tapi kita tetap perlu agak hati-hati kalau mau beli PTBA, karena labanya bisa turun untuk tahun ini sama tahun depan. Nah, kalau menurut gua, harga maksimal 4.100 itu harga yang cukup bagus buat buy saham PTBA untuk invest jangka panjang. Next, yang ketiga ada saham MLPT atau Multipolar Technologies. MLPT ini perusahaan teknologi yang bisnis modelnya nyediain layanan teknologi buat klien mereka. Jadi dia ini bantu kliennya untuk masang teknologi, sistem IT, sama infrastruktur digital untuk menunjang transformasi digital dari bisnisnya klien. Terus kalau kita lihat klien-kliennya MLPT ini kebanyakan perusahaan-perusahaan besar. Jadi ini pertanda bagus ya, karena perusahaan besar itu biasanya punya kondisi keuangan yang stabil dan mereka bisa cetak laba yang gede. Jadi mereka bisa aja pakai jasanya MLPT itu untuk jangka panjang. Jadi mereka bisa aja terus-terusan ya pakai jasanya MLPT. Dan ini tentunya bisa ngebuat MLPT jadi bisnis yang terus-terusan dia bisa cetak revenue dan dia juga jadi bisnis yang sustainable. Selama beberapa tahun terakhir, revenue sama profitnya MLPT punya pertumbuhan yang tinggi banget dengan revenue-nya yang tumbuh rata-rata 10% per tahun dan net profitnya nih kita bisa lihat di sini tumbuh rata-rata sampai 38% per tahun selama 5 tahun terakhir. Secara profitability, beberapa tahun terakhir ini profitability-nya juga bagus dengan return on equity-nya yang bisa dijaga di belasan persen, bahkan tahun ini bisa sampai 67%. Artinya MLPT ini bagus dalam investasiin uang mereka buat ngasilin profit. Terus dari segi efisiensi, net profit margin-nya di tahun 2022 ada di 16%. Dan ini bagus ya, dan kalau kita lihat trennya, ini dalam tren yang naik. Jadi profitability sama efisiensinya MLPT ini bagus banget dan masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Next, untuk kondisi balance sheet, ini current ratio-nya ada di atas 100% dan ini bagus. Sedangkan untuk liabilities to equity ini ada di atas 200%. Dan trennya naik ya, dan ini pertanda yang nggak bagus. Artinya utangnya MLPT, kita bisa lihat di sini, ini liability to equity rasionya makin gede, itu artinya utangnya MLPT makin lama makin gede, dan lebih gede daripada modal bersihnya. Jadi salah satu kelemahannya MLPT itu utangnya yang cukup banyak. Terus untuk cash flow, bisa dibilang ini sedang lah ya, nggak bagus banget, tapi juga nggak jelek. Karena dia bisa cetak cash from operations yang positif dan itu konsisten dari tahun ke tahun, tapi free cash flow-nya ada beberapa kali negatif. Nah, kalau menurut gua ini cash flow-nya masih cukup oke sebenarnya karena ini tuh ciri-ciri perusahaan yang lagi tumbuh pesat, di mana dia banyak ngeluarin capital expenditure atau belanja modal untuk ekspansi bisnis. Jadi harapannya nih ya, ke depannya dengan bisnisnya makin tumbuh, dia makin banyak investasi, ngeluarin duit, ngeluarin belanja modal, cash flow sama laba yang mereka hasilin juga makin gede.
Kedepannya MLPT ini masih mau terus ngembangin bisnis mereka dengan nambah klien baru dan juga perbanyak layanan ke klien yang udah ada. Terus mereka juga mau upgrade kapasitas teknologi yang mereka punya, ngembangin sumber daya manusianya, sama mau perluas dan perbanyak portofolio bisnis. Jadi bisa dibilang MLPT ini masih mau terus ngembangin bisnis mereka lebih lagi. Jadi masih ada potensi pertumbuhan dan sahamnya menurut gue ini masih punya potensi upside buat kedepannya. Overall MLPT ini saham growth yang cukup bagus dan bisnisnya juga cukup sustainable karena pelanggan-pelanggan mereka itu rata-rata perusahaan besar. Jadi menurut gua kedepannya MLPT ini nggak cuma perusahaan yang bisa punya pertumbuhan yang tinggi tapi juga sustainable. Nah MLPT ini menurut gua masih bagus buat buy untuk tujuan jangka panjang itu di harga maksimal 2.700. Jadi selama harganya di bawah 2.700 ini menurut gua masih cukup bagus buat buy untuk tujuan investasi jangka panjang. Dan saham yang terakhir ada INKP atau Indah Kiat Pulp and Paper. INKP ini perusahaan pabrik kertas yang ngebuat berbagai macam kertas. Mulai dari kertas yang dipakai buat buku, kertas untuk penyajian makanan minuman, sampai kertas untuk paper bag. Beberapa tahun terakhir revenue sama labanya sebenarnya dalam tren yang fluktuatif ya. Sempat turun di tahun 2019 sama 2020, tapi di tahun 2021 sama 2022 INKP ngalami pertumbuhan yang tinggi banget. Ini bagus ya karena artinya meskipun dia fluktuatif tapi seenggaknya masih bisa tumbuh. Secara profitability, return on equity-nya cukup bagus, bisa ada di 15% di tahun 2022 meskipun di tahun 2019 sama 2020 ada di bawah 10%. Artinya INKP ini cukup bagus dari segi profitability. Efisiensinya juga lumayan bagus dengan net profit marginnya yang ada di belasan persen dan bahkan bisa sampai 21% di tahun 2022. Ini pertanda kalau INKP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari segi efisiensi bisnis dan ini pertanda bagus. Dari segi balance sheet, current ratio-nya bagus banget, bisa dijaga di atas 200%. Artinya utang jangka pendek mereka bisa dengan gampang dilunasin. Terus untuk liabilities to equity ini dalam tren yang turun dan di tahun 2022 bisa di bawah 100%. Ini bagus artinya INKP ini kemampuan bayar utangnya makin lama makin bagus. INKP ini juga konsisten cetak cash from operation sama free cash flow yang positif. Dan ini bagus ya, artinya dia nggak cuma cetak laba, tapi juga bisa ngasilin uang cash yang nantinya bisa diputar lagi ke bisnisnya atau dibagiin ke investor dalam bentuk dividen atau buyback. Nah, kedepannya INKP ini mau ekspansi bisnis dengan ngebangun pabrik kertas baru dengan dana investasi 3,6 miliar US dollar atau 54 triliun rupiah. Mereka bilang kalau pabrik kertas yang ada sekarang kapasitasnya udah hampir penuh, jadi mereka mau bangun pabrik yang baru. Dan ini bagus ya, karena ini bisa jadi sumber pertumbuhan yang baru buat INKP buat kedepannya. Tapi efek dari ekspansi ini baru bakalan dirasain beberapa tahun ke depan karena pabriknya masih dalam proses dibangun. Jadi ini lebih ke investasi jangka panjang ya. Dan kita juga mesti waspada karena 54 triliun itu nominal yang gede banget. Apalagi kalau dibandingin sama labanya aja yang cuma 13 triliun. Jadi bisa aja nih ya, untuk mendanai ekspansi ini, INKP bakalan ngambil pinjaman yang gede dari bank atau ngelakuin right issue jumbo. Jadi kita tetap mesti waspada sama ekspansinya INKP. Tapi tetap ya, gue ngelihat prospeknya INKP ke depannya ini masih cukup bagus. Terus juga INKP ini valuasinya masih murah ya, dengan price to earning yang cuma 3 kali, price to book value yang cuma 0,4 kali, dan price to free cash flow 11 kali. Dan ini valuasi yang menarik untuk buy saham INKP. Overall INKP ini saham yang fundamentalnya cukup bagus menurut gua dan valuasinya juga masih cukup murah. Dan kalau mau beli buat investasi jangka panjang, bagusnya dibeli di harga maksimal itu 8.100. Oke, itu dia ya, 4 saham non-bank terbaik yang menurut gua cukup bagus buat investasi jangka panjang. Nah, buat kalian yang suka sama videonya, like, comment, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia karena masih banyak banget konten-konten yang masih bakalan gue bawain ke depannya. Disclaimer, ini bukan ajakan untuk jual beli, tapi ini cuma analisa, ini cuma perkiraan gue aja, dan gak ada jaminannya 100% bakalan benar, jadi masih bisa salah. Keputusan investasi di tangan masing-masing, dan gue gak bertanggung jawab sama sekali atas keputusan apapun yang kalian buat, dan kerugian apapun yang kalian buat itu juga ditanggung masing-masing. Oke, kalau gitu gue pamit dulu, dan sampai ketemu di video selanjutnya.